warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Alawiyah melaporkan dari Mandua Cianjur. Hari ini kami akan mengulas pandangan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Cianjur terkait tantangan siswa di era digital, khususnya penggunaan teknologi di lingkungan madrasah. Untuk informasi lebih lanjut, kita akan langsung beralih ke rekan kami yang telah siap melakukan wawancara bersama Kepala Mandua Cianjur. Baik, selamat siang semuanya. Kami di sini sudah bersama narasumber yaitu Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Cianjur. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Friska Eva Putri dari kelas 11-4 Madrasah Aliyah Negeri 2 Cianjur. Dan rekan saya Kasih Mama Piani dari kelas 11-4. Kelas 11-4, tapi satu kelas ya? Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai Bapak terkait dengan tantangan kepala madrasah di era digitalisasi ini. Baik Bapak, sebelumnya kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya baik, terima kasih ya untuk siswi kelas 11-4 ya, 11-4 yang telah memberi kesempatan kepada Bapak untuk diwawancari. Sebelumnya perkenalkan Bapak namanya Haji Solin SPDM MPD, Kepala Mandua Cianjur dari mulai 28 Oktober 2024 sampai sekarang. Dan saya di sini sebagai Kepala Mandua Cianjur untuk punya misinya adalah untuk membuat Mandua Cianjur lebih bermutu lagi dan lebih maju lagi. Mungkin itu perkenalan dari Bapak ya. Baik Bapak, sebelumnya bolehkah kami tahu bagaimana perjalanan Bapak menjadi kepala madrasah dan sudah berapa lama Bapak menjadi kepala madrasah? Baik, terima kasih ya. Saya pertama menjadi kepala madrasah tanggal 15 Maret 2017. Bapak menjadi kepala madrasah pertama itu jadi kepala MTS Negeri 7 di Sindang Barang. Kemudian Bapak dirotasi atau dipindahkan ke MTS Negeri 4 Cianjur di Sukanegara. Setelah itu Bapak dipindahkan lagi ke MAN 3 Cianjur di Tangeung. Nah, setelah di Tangeung semenjak tanggal 28 Oktober 2024 Bapak dialih tugaskan menjadi kepala Mandua Cianjur sampai sekarang. Itu kira-kira. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa Bapak tuh sudah berpengalaman sangat cukup jauh dalam menjadi kepala madrasah. Lalu yang pasti juga sudah mengalami beberapa perubahan-perubahan dari kurikulum ke kurikulum, dari perubahan era digital ke digitalisasi lainnya. Lalu apakah tantangan Bapak selama menjadi kepala madrasah ini di era digital? Baik, terima kasih ya. Memang betul apa yang dikatakan oleh Anda ini, bahwa tantangan seorang kepala madrasah itu sangat rumit dan banyak. Makanya Bapak untuk mengatasi hal tersebut, Bapak membuat teamwork yang terdiri daripada para waka. Dari sini Bapak dibantu oleh para waka kesiswaan, waka kurikulum, waka humas, dan waka sarpras. Jadi beliau-beliau atau waka-waka tersebut adalah merupakan kepanjang tangan daripada kepala. Untuk itu, untuk meringankan beban tugas Bapak, maka Bapak sehari-harinya dibantu oleh para waka. Itu tantangannya. Ya. Bapak tidak merasa tertantang karena Bapak kan timbul. Ya, gitu ya kira-kira. Baik Bapak, jika dalam pembelajaran, apa kendala dalam pembelajaran yang sering muncul di sekolah Mandua Cianjur ini? Saya rasa untuk pembelajaran normal-normal saja untuk Mandua Cianjur. Makanya setiap pagi Bapak selalu keliling ke kelas-kelas ataupun ke ruangan-ruangan yang lainnya. Takut nanti ada guru-guru yang tidak bisa masuk ke kelas. Untuk itu Bapak selalu memberikan monitoring setiap pagi, melihat barusan juga nggak ada piketnya, misalnya nggak ada guru tersebut, maka guru tersebut Bapak panggil atau Bapak telepon kenapa nggak hadir. Semacam itu, jadi supaya tidak terjadi adanya anak-anak tidak kondusif. Jadi Bapak tetap selalu memantau. Bapak setiap pagi bahkan ke ruang piket memantau
guru-guru yang tidak bisa hadir supaya pembelajaran di Mandua terkendali dan akan menghasilkan suatu pembelajaran yang baik. Terima kasih Bapak. Ya. Udah. Untuk selanjutnya, kan setiap orang itu pasti ingin mengupgrade kemampuan digitalisasinya atau tentang kemampuan teknologinya ya Bapak. Nah di sini tuh bagaimana cara Bapak mengatasi kesenjangan teknologi antara guru dan siswa? Contohnya ketika sedang ujian, guru sudah mempersiapkan secara matang aplikasi ujian, namun masih ada siswa yang bisa membobol aplikasi tersebut gitu Pak. Ya, itu tadi makanya Bapak membuat sebuah tim wakat tersebut ya. Kalau misalkan ada laporan-laporan dari siswa ataupun dari guru-guru yang lain terkait dengan pembelajaran yang tadi disebutkan, maka Bapak selalu memerintahkan kepada tim kami, dalam hal ini tim yang ada hubungannya dengan pembelajaran, untuk segera memberikan suatu layanan atau memberikan memberikan suatu pelayanan terhadap anak. Jangan sampai hal-hal tadi yang dikatakan oleh adik ini terjadi. Makanya yang tadi itu Bapak membentuk suatu tim yang terdiri dari para wakat tersebut dan para ahli-ahli teknologi tersebut. Misalkan untuk di Mandua kan banyak ahli-ahli, ada di Pak Haddad, kemudian Pak Ferry, Pak Denny, kemudian Pak Irfan. Itu adalah orang-orang yang selalu mengupgrade hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran yang berkaitan dengan digitalisasi tersebut. Itu barangkali ya. Udah. Baik Bapak, dalam arus digitalisasi yang pesat ini tentu membawa perubahan etika terhadap anak-anak murid di sini. Lalu bagaimana strategi Bapak untuk menjaga etika dan akhlak siswa-siswi Mandua Cianjur? Baik, terima kasih ya. Karena untuk menggunakan digitalisasi tersebut ada dampak positif dan dampak negatif, maka saya sendiri dengan tim memantau terhadap hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi, terutama dalam medsos. Karena kemarin saya melihat medsos Mandua, terutama yang TikTok anak-anak kan banyak disalahgunakan. Ada yang menyalahgunakan TikTok, mengatasnamakan Mandua dan yang lain-lain. Untuk itu Bapak selalu memantau, karena Bapak punya akun, punya TikTok juga, punya Facebook, punya Instagram. Jadi Bapak setiap hari suka membuka tersebut, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu caranya untuk menangkas hal-hal yang anak-anak menyalahgunakan digitalisasi tersebut ya. Itu barangkali ya. Untuk selanjutnya, seperti yang tadi Bapak ucapkan bahwa di era digitalisasi ini pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, untuk di era digitalisasi ini, apa peluang yang bisa Bapak dapatkan di era digitalisasi ini sebagai kepala madrasah? Baik, di era digitalisasi ini ya, barangkali banyak sekali hal-hal yang positif. Kami sebagai kepala madrasah bisa mengakses hal-hal yang sekiranya bisa menggunakan alat digitalisasi tersebut. Di antaranya kami tentang pelaporan keuangan itu sangat dimudahkan dengan adanya digitalisasi. Jadi kami ke sekolah tidak usah melaporkan misalkan ke KPPN atau ke Kanwil, cukup di aplikasi. Itu diantaranya keunggulan-keunggulan era digitalisasi. Kemudian di dalam pembelajaran pun ya, kami setiap sekolah dalam hal ini sekarang kan menggunakan kurikulum berbasis cinta. Itu pun itu bisa dilakukan atau bisa dilihat dari akun-akun atau misalkan dari yang sudah melaksanakan kurikulum berbasis cinta, misalkan ahli-ahli yang lain. Jadi itu keuntungan daripada kita menggunakan alat digitalisasi. Itu barangkali ya. Bapak, kami telah merangkum seluruh
jawaban yang telah Bapak berikan. Dan untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak untuk MAN 2 Cianjur ke depannya? Harapannya tentu ya, saya sebagai kepala madrasah berharap ke depan MAN 2 Cianjur lebih maju lagi dan lebih memiliki kualitas lagi. Yang kemarin, yang tahun 2024-2025, alhamdulillah ya MAN 2 Cianjur yang masuk ke perguruan tinggi meningkat. Yang asalnya sebelum Bapak kesini hanya 54 orang yang masuk ke perguruan tinggi negeri, alhamdulillah yang kemarin 93. Jadi adanya peningkatan output MAN 2 Cianjur. Dan saya berharap ke depannya juga MAN 2 Cianjur tetap akan menghasilkan output yang paling baik, yang paling banyak dan paling berkualitas. Dan saya minta dan saya berharap mudah-mudahan siswa-siswa MAN 2 Cianjur banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Itu barangkali. Udah. Baik Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancara dengan kita. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita untuk siswa-siswa yang lainnya. Terima kasih sama-sama ya. Baik, terima kasih banyak rekan Rizka dan Calita. Semoga informasi yang diperoleh bermanfaat dan menginspirasi kepala madrasah lainnya di luar sana. Saya, Nisa Alawiyah, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since the number